Lydia tersenyum tipis. Tuan Presiden, Anda mungkin memilih untuk mempercayai mereka, tetapi saya tidak. Orang-orang yang kembali dari bulan paling mempercayai Kinan, dan karena mereka tidak membawa barang itu pasti dibawa oleh Kinan. Satu-satunya alasan mereka harus kembali terburu-buru adalah untuk menghindari deteksi saya dan menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Adalah tanggung jawab saya untuk menghentikan mereka melakukan itu, jadi tentu saja, saya tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Saya ingin bertanya Tuan Presiden untuk bekerja sama dengan PBB juga. Glenn terpojok. Dia bertanya kepada Kinan secara formal, Nona Kinan, apakah Anda mengambil barang-barang itu? Kami tidak mengambil apapun dari bulan, kata Kinan tegas. Glenn segera memberitahu Lydia, mereka sudah bilang tidak mengambil. Tuan Presiden, Anda melakukan kesalahan ini. Kami akan mencari tahu apakah mereka memilikinya atau tidak setelah pencarian yang cermat. Lydia memotongnya dengan kasar dan menuntut, Nona Kinan, saya mohon kerja sama Anda. Jika pencarian muncul tanpa apa-apa, kami akan segera melepaskan kalian semua. Pencarian? Kinan bertanya dengan alis terangkat. Ya, pencarian strip jika perlu, Lydia menuntut. Kinan tersenyum tipis dan membalas dengan otoritas, siapa yang memberimu hak untuk melakukan itu? Kamu, Lydia sangat marah, dia tidak menyangka Kinan akan sangat tidak kooperatif. Kamu tidak berhak menggeledah salah satu dari kami, Kinan melanjutkan serangannya. Fano juga menambahkan dengan dingin, dia benar, kamu tidak punya hak untuk melakukan pencarian pada kami. Tidak ada yang memiliki hak itu, atau apakah kamu lupa siapa yang menyelamatkan dunia dan mengapa kamu bisa berdiri di sini hari ini? Biarkan aku menjawabnya untukmu, itu adalah Kinan. Dia telah melakukan yang paling banyak, jadi apa yang memberimu, seseorang yang tidak melakukan apa-apa, hak untuk menggeledahnya? Sam menambahkan dengan sinis, itu benar, tidak ada di antara kalian yang memiliki hak untuk tidak menghormatinya, terutama kamu, Jessie menatap tajam ke arah Lydia. Lydia sangat marah sehingga dia kehilangan senyum resminya. Raut wajahnya berubah karena marah saat dia membentak, jadi kalian telah membiarkan kemuliaan kalian pergi ke kepala kalian? Kalian pikir kalian berada di atas hukum hanya karena kalian telah membuat satu kontribusi kecil? Kamulah yang mengira kamu berada di atas hukum. Kamu mengejar agenda pribadimu menggunakan posisi resmimu, menekan kami dengan gelar resmimu, cemooh Kinan. Jika Anda ingin kami bekerja sama dengan Anda, baiklah, tunjukkan kepada kami surat perintah itu. Jika Anda tidak memilikinya, maka menyingkirlah dari kami. Kata-kata saya adalah kata-kata PBB, dan pencarian ini harus dilakukan. Lydia akhirnya kehilangan kesabaran, dia memerintahkan, pindahkan, jika ada di antara mereka yang berani melawan, tangkap mereka. Aku akan melihat siapa yang berani maju. Tatapan tajam Kinan menyapu kerumunan dan antek-antek Lydia tercengang tak bergerak. Untuk beberapa alasan, mereka merasa takut dengan aura Kinan yang mengesankan. Namun, Lydia tidak takut padanya, dan dia telah kehilangan kesabaran terakhirnya. Kinan, aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, berhenti menghalangi keadilan. Jika mereka melanjutkan perlawanan ini, dia akan melepaskan tembakan. Kinan menatapnya dengan seringai jahat. Yah, aku benar-benar ingin melihat apa yang ingin kamu lakukan. Jika kamu tidak takut membuat berita internasional, maka kami lebih dari bersedia untuk memainkan permainan ini denganmu. Fano tiba-tiba memblokir Kinan dan memelototi Lydia dengan tatapannya yang gelap dan dingin. Nona Lydia, jika Anda bersikeras untuk melanjutkan intimidasi ini, maka keluarga Dirgantara kami tidak akan ragu untuk ikut bersenang-senang. Saya, Fano Dirgantara, adalah orang yang memegang kata-kata saya. Mata Lydia bergidik. Fano secara terbuka mengancamnya. Tentu saja, dia mengerti apa yang dia maksud.
Jika dia melanjutkan sandiwara ini, keluarga Dirgantara akan mengejar keluarga Gustama. Keluarga Dirgantara sudah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, tetapi sekarang Kinan juga memiliki keluarga Dharmawangsa dan Nyonya Presiden di belakangnya. Jika ini meledak, keluarga Gustama akan menjadi pihak yang menderita. Lydia menyeringai dingin dan berkata, "Baiklah, sebaiknya jangan bersamamu, kalau tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Kinan dan Vano tidak lagi membuang waktu bersamanya, mereka berjalan ke dalam mobil dan melesat pergi. Di bawah penutup malam, Lydia memelototi mobil mereka yang menghilang di malam hari, tatapannya gelap seperti malam di sekitarnya. Karena pengemudinya adalah anak buah Glenn, Sam dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Baru setelah mereka masuk ke pesawat pribadi Vano, mereka tidak bisa tidak bertanya, "Kinan, apakah kamu benar-benar memiliki sesuatu?" Mereka harus bertanya, karena dari cara Lydia bertindak, sepertinya dia benar-benar yakin Kinan menyembunyikan sesuatu darinya, meskipun mereka yakin Kinan tidak memindahkan apapun dari dasar bulan. Yang mengejutkan mereka, Kinan mengakui dengan mudah, "Ya, masalahnya ada padaku." "Benarkah? Kapan kamu mengambilnya?" Sam tersentak kaget. Leo menebak, "Apa Tuan Rizky diam-diam memberikannya padamu kemarin?" "Ya." Kinan mengangguk. Akhirnya, Sam dan yang lainnya mengerti. Rizky telah menyelundupkan barang itu ke Kinan sebelum dia ditangkap. Tidak heran dia datang untuk menjabat tangan Kinan. Mereka tidak menyadari bahwa Rizky memiliki pandangan ke depan untuk menyerahkan barang itu kepada Kinan saat itu. Sekarang mereka memikirkannya, untungnya pencarian tidak terjadi atau mereka akan ketahuan. Sam dan yang lainnya menggigil karena kemungkinan konsekuensinya. "Apa yang dia berikan padamu?" tanya Jessie penasaran. Kinan menjawab, "Seharusnya itu yang diinginkan Lydia, tapi aku masih tidak yakin apa itu." Sam mengejek, "Mereka hanya ingin mengambil kredit dan tidak melakukan pekerjaan. Mengapa kita harus memberikannya kepada mereka?" Jessie mengangguk setuju. "Itu benar. Ini milik Tuan Rizky dan yang lainnya. Kita tidak boleh memberikannya kepada orang jahat itu." "Itulah mengapa aku menahannya lebih awal," tambah Kinan. Jessie tersenyum cerah. "Kinan, kamu yang paling pintar. Aku jatuh cinta dengan semua yang telah kamu lakukan." Sam tanpa sadar ingin mengulangi apa yang Jessie katakan, tapi untungnya, dia melihat Vano duduk di samping Kinan, dan dia dengan cepat menelan kata-katanya. Hampir mengatakan hal yang salah lagi. "Aku juga." Pada akhirnya, Karen yang duduk di sampingnya menyuarakan pikiran batinnya. Dia memandang Kinan dengan tersipu dan menambahkan, "Aku suka semua yang kamu lakukan, dan aku pikir kamu melakukan pekerjaan dengan baik." "Hei, nak, apakah kamu ingin mati?" Sam tanpa sadar menoleh untuk melihat reaksi Vano, tetapi yang mengejutkannya, Vano tampaknya tidak mendengar Karen. Sam sangat bingung dengan ini. Kenapa dia tidak marah dengan apa yang dikatakan Karen? "Apa yang akan kita lakukan ketika kita kembali?" Leo bertanya pada Kinan. Kinan memikirkannya dan menjawab, "Membuka akademi." "Membuka akademi?" Sam dan yang lainnya bingung. "Ya." Kinan mengangguk. "Untuk sementara, ideku adalah membuka akademi apapun. Tetapi bagaimana tepatnya melakukannya, kita bisa berdiskusi setelah kita sampai di sana." "Tapi kenapa akademi?" Leo bertanya. Kinan tersenyum. "Kamu akan lihat." Leo dan yang lainnya dibuat bingung dengan misteri terbaru ini. Vano juga awalnya bingung, tetapi dia segera menemukan jawaban. Dia menatap Kinan dengan saksama dan matanya berbinar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu apa yang dia pikirkan, dia mengerti rencana dan tujuannya. Mungkin dunia ini akan mengalami perubahan penting lainnya karena dia. Mungkin hanya dia yang bisa mempengaruhi dunia dengan cara seperti itu. Dia yakin bahwa dia adalah salah satu dari jenis
keberadaan yang unik di dunia ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.